Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk rekan-rekan kelas C Hukum Perdata Internasional. Semoga Bapak Ibu semuanya semua dalam keadaan sehat. Ya, melalui video ini saya akan menyampaikan materi Hukum Perdata Internasional lanjutan dari yang lalu. Oke ya, jadi kalau kemarin kita belajar mengapa perlu belajar HPI. Yang pertama, tujuan HPI itu adalah untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atau forum mana yang menyelesaikan sengketa suatu perdata internasional. Yang kedua, setelah kita tahu pengadilannya di mana, kedua adalah menentukan hukum mana yang berlaku untuk penyelesaian dari konflik atau sengketa hukum perdata internasional tersebut. Ya, setelah kita tahu pengadilannya, di mana diadilinya, kemudian hukum apa yang akan dipakai di pengadilan tersebut, yang ketiga adalah untuk menentukan apakah putusan dari pengadilan tempat mengadili tadi itu dapat dilaksanakan di misalnya di negara asal dari para pihak yang terkait dengan kasus HPI tadi gitu. Apakah putusan pengadilan Indonesia ini bisa diakui dan dilaksanakan di luar negeri? Atau sebaliknya putusan pengadilan asing bisakah terpakai dan diakui di wilayah Indonesia? Ya, itu tujuan HPI. Itu tujuan HPI. Tapi sebelum kita membahas tentang tujuan HPI tadi, kita harus tahu apakah suatu suatu peristiwa hukum perdata itu merupakan hukum perdata internasional atau hukum perdata nasional. Nah, itu yang perlu diketahui dulu sebelumnya ya. Jadi, ada yang namanya titik taut atau point of contact dalam hukum perdata internasional. Kita akan membahas mengenai titik taut. Titik taut adalah penentu penentu dari suatu peristiwa hukum perdata, apakah peristiwa hukum perdata tersebut merupakan HPI or not ya. HPI atau ternyata hukum perdata nasional. Ini hal-hal atau keadaan yang membuat berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kenapa sistem hukum tertentu, Bapak Ibu? Karena apabila ada suatu unsur asing di dalamnya, maka akan melibatkan sistem hukum si yang asing itu. Entah itu perkara perdatanya, objek perkaranya, atau para pihaknya, salah satu pihak yang mungkin WNA, kita akan melibatkan sistem hukum di negara sana ya, seperti itu. Itulah kenapa di beberapa universitas mata kuliah HPI ini namanya bukan HPI, tapi hukum antar tata hukum. Kemarin kita juga udah belajar tentang istilah-istilah dalam HPI, ada hukum antar tata hukum antar golongan, ada juga conflict of law dipakai di negara-negara Anglo-Saxon karena memang ini ada konflik mengenai sistem hukum tadi. Jadi ketika ada suatu keribetan dalam HPI, maka akan ada paling tidak dua sistem hukum, paling tidak dua ya. Sistem hukum yang harus dikaji untuk diteliti manakah yang akan dipakai. Gitu. Nah, ini menggunakan titik taut. Titik taut ada dua. Pertama, titik taut primer atau primary point of contact. Yang kedua adalah titik taut sekunder atau secondary point of contact ya. Ada dua, primer dan sekunder. Apa sih gunanya titik taut ini? Titik taut primer yang pertama itu adalah untuk menentukan nomor satu. Apakah suatu kasus merupakan hukum perdata internasional? Ini adalah tujuan dari titik taut primer. Dan titik taut sekunder akan dipakai untuk menentukan sistem hukum mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian perkaranya jika memang perkara itu merupakan suatu perkara
suatu perkara hukum perdata internasional. Titik. Nih ya, jadi ini tujuan dari titik taut. Nah, kita sebagai anak hukum, sebagai orang hukum ya kita harus tahu ya bahwa kalau dalam HPI ini pasti identik dengan titik taut. Jadi semoga bisa dikuasai dengan baik. Titik taut primer. Namanya bisa disebut juga titik taut pembeda. Titik taut pembeda. Titik taut pembeda atau primer adalah sekumpulan fakta atau peristiwa yang menjadi penentu bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi, titik taut primer ini adalah indikator yang ditentukan dari suatu fakta atau peristiwa. Nah, jadi, titik taut primer adalah fakta atau peristiwa yang merupakan penentu. Indikator apakah suatu peristiwa tersebut termasuk hukum perdata internasional atau memang hanya hukum perdata nasional ternyata. Gitu ya. Jadi ini titik taut primer memberikan petunjuk awal pada penentuan peristiwa perkara HPI, yaitu ditandai dengan adanya unsur asing. Unsur asing. Ya, jadi kita bisa bilang kalau titik taut primer itu adalah unsur asing. Pada suatu peristiwa hukum perdata. Ya, jadi titik taut primer adalah unsur asing. Nah, ada beberapa titik taut primer atau unsur asing yang bisa menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan termasuk perdata internasional. Unsur asing bisa berupa domisili, letak suatu benda, bendera kapal, dan bendera pesawat, pilihan hukum dari para pihak, kemudian, sorry ini bukan lokus ya, ini lebih ke kebangsaan, nanti akan ada penjelasan. Kebangsaan suatu subjek hukum, baik itu badan hukum maupun perseorangan. Kalau perseorangan, jatuhnya ke kewarganegaraan. Ya, tapi kalau subjek hukum ada dua, yang satunya perseorangan, satunya badan hukum atau reh person. Nah, reh person itu dilihat juga kebangsaannya. Ini adalah beberapa tadi titik taut primer. Oke, yang pertama yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan kaitannya tentu dengan orang. Jadi kalau hukum perdata itu kan ada hukum orang ya, buku 1 tentang orang. Nah, kaitannya dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang yang melakukan suatu hubungan perdata dengan orang lain itu merupakan penentu apakah eh, kedua orang tersebut sedang melakukan suatu peristiwa HPI atau bukan. Ya, apabila kewarganegaraan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam peristiwa yang berbeda suatu peristiwa berbeda dengan kewarganegaraan hakim pengadilan, maka kewarganegaraan pihak itu menjadi unsur asingnya. Misal, duo pasangan di Bali, dua-duanya warga negara Jerman, tetapi mereka menetap dan stay di Bali di daerah Canggu, banyak sekali orang ini ya, orang ekspat ya. Mereka menetap di Canggu, akhirnya ada pertikaian dan memutuskan bercerai karena mereka tinggal di sana, mereka mengajukan gugatan cerai. Hakimnya adalah hakim WNI Indonesia. Nah, itu sudah merupakan unsur asing ya, titik taut primer, pembeda utama. Pertama dilihat dari kewarganegaraan para pihak. Kedua, soal bendera kapal dan dan kalau pesawat bukan bendera ya, pesawat itu
terdaftarnya ya, didaftarkan di mana. Yang pertama bendera kapal. Kapal itu dapat melakukan perbuatan hukum ya. Contohnya ini perbuatan hukum kapal. Jadi dia seperti suatu subjek hukum juga. Mereka mengangkut barang-barang, mengangkut logistik, mengangkut harta benda, mobil, mengangkut orang, memasuki wilayah negara tertentu atau lautan tertentu atau laut lepas. Nah, itu membutuhkan identitas seperti selayaknya suatu badan hukum dan orang ya, kapal ya. Makanya kapal itu wajib ada bendera. Bapak Ibu bisa sambil membaca kasus Lotus atau Lotus Case ya. Itu adalah awal mula kenapa di sebuah kapal itu diwajibkan ada identitas bendera negara. Maka hukum yang berlaku adalah hukum dari bendera yang ada di kapal tersebut, terutama apabila si kapal itu masuk ke daerah laut lepas atau laut yang tidak dimiliki oleh negara manapun, terra nullius ya, laut lepas. Nah, maka apabila terjadi sesuatu di laut lepas, yang dilihat untuk menentukan yurisdiksinya adalah yurisdiksi dari bendera kapal. Dan kalau pesawat adalah di mana pesawat tersebut didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan. Misalnya pesawat AirAsia Indonesia. Nah, itu berarti di Indonesia. Seperti itu ya. Berarti sama dengan kewarganegaraan dari bendera dan si pesawat itu ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke makna kapal. Kapal bermakna kendaraan air jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat tamping dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi ini definisi yang di-translate dari konvensi ya, dari konvensi tentang kapal, termasuk pesawat di bawahnya juga merupakan definisi dari konvensi tentang aviasi gitu. Pesawat udara maknanya setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara. Ya, kebangsaan kapal dan pesawat didasarkan kepada di mana mereka didaftarkan dan setelah didaftarkan untuk si kapal ketika berlayar harus memasang bendera kapal, paling tidak ada di dalamnya. Seperti kewarganegaraan dari kendaraan kapal dan pesawat ya. Jadi dirasa kapal dan pesawat juga bisa melakukan hubungan perdata, hubungan hukum perdata, peristiwa perdata. Amit-amit, misalnya tentang kasus hilangnya pesawat tahun 2015 kalau nggak salah ya MH370 Malaysia Airlines. Nah, itu menjadi suatu peristiwa perdata karena ada kerugian di sana. Ya, yaitu perbuatan melawan hukum. Ya, pihak maskapai harus bertanggung jawab untuk kerugian dari para penumpangnya. Nah, itu sudah termasuk dari hukum perdata internasional. Kemudian unsur asing yang lain ada tentang letak benda. Hmm, yang ini nggak usah dipakai aja. Sorry, sorry. Perasaan tadi sudah. Oh, sorry, benar-benar. Jadi letak benda mengikuti si benda itu berada. Misal, letak benda, misal tentang benda tidak bergerak ya. Ketika ada dua orang Indonesia mengurus suatu aset di Malaysia seperti itu, nah itu sudah pasti adalah suatu HPI. Jadi di mana posisi benda, terutama benda tidak bergerak tersebut, berada itu sudah berpengaruh pada suatu peristiwa HPI. Tapi kalau semuanya masih orang Indonesia, bendanya juga di Indonesia, ya berarti itu ya hukum perdata nasional ya. Atau orangnya Indonesia satu, orangnya satu Malaysia, bendanya di Indonesia. Berarti itu adalah HPI karena kewarganegaraan si orang Malaysia tadi. Jadi ini fakta ya, suatu fakta yang menjadi penentu, peristiwa penentu.
Keempat, domisili dan atau tempat kediaman. Domisili seseorang ya. Domisili itu bukan berarti dia berdiam dan tinggal di situ sehari-hari. Terutama di negara-negara common law atau negara Anglo-Saxon seperti Amerika, domisili dan tempat kediaman atau habitual residence itu berbeda. Kemudian kebangsaan atau tempat pendaftaran dari badan hukum. Ini tentang domisili ya. Domisili, oke, domisili misalnya seperti ini. Ini bagaimana? Di sini misalnya ya, oke. Adanya perbedaan domisili antar pihak-pihak yang terkait itu juga merupakan suatu peristiwa penentu suatu HPI. Ya, ini kita misalnya saya ambil contoh sengaja. Dari tadi kita bicara tentang lintas negara ya, lintas negara. Seperti Indonesia, Malaysia, Indonesia, Jerman tadi ya. Nah, contoh di sini adalah Mr. X dan Miss Y. Dua-duanya warga negara Amerika. Satu berdomisili di New York, satunya berdomisili di Seattle. New York merupakan bagian dari state New York ya, negara bagian New York. Kalau Seattle merupakan bagian dari state Washington. Nah, menurut hukum perdata internasional, Mr. X dan Mr. Y melakukan perjanjian jual beli. Nah, menurut HPI, X dan Y ini sudah melakukan suatu HPI ya, walaupun mereka sama-sama ada dalam benua Amerika, dalam negara Amerika Serikat. Karena apa? X dan Y ini, Mr. X dan Miss Y ini tinggal di New York dan Seattle, di mana Amerika Serikat menganut sistem federal. Federal itu berarti dalam masing-masing negara bagian yang diberikan kuasa untuk mengatur hukumnya sendiri, konstitusinya sendiri, KUHP-nya sendiri, eh, civil code-nya sendiri ya. Berarti apa? Ini adalah dua sistem hukum yang berbeda. Perjanjian jual beli berarti perdata ya, commercial law atau civil law gitu. Nah, civil law-nya New York, KUH perdatanya New York dengan KUH perdatanya Seattle yang merupakan state Washington ini kan berbeda gitu. Karena masing-masing gubernurnya punya kuasa untuk melakukan eh, pembuatan kebijakan masing-masing negara bagiannya. Di sini boleh, di sana belum tentu boleh. Seperti itu. Nah, ini sudah merupakan HPI. HPI yang merupakan antar tata hukum tadi atau hukum antar golongan tadi. Jadi peristiwa HPI tidak mesti soal luar negeri. Tidak mesti soal luar negeri. Dilihat dulu konteksnya apabila konteksnya itu adalah kita lihat negaranya. Apabila negaranya itu negara-negara common law atau federal seperti Amerika Serikat ini, maka mereka sudah termasuk melakukan tindakan HPI. Ya, hukum antar tata hukum. Gak mesti WNI dengan WNA. Gak mesti negara Amerika dengan negara Indonesia. Tapi antar negara Amerika pun juga merupakan hukum antar tata hukum atau HPI. Istilah lain dari HPI ya. Jadi domisili. Next. Masih tentang domisili ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di common law, federal state itu mereka tuh sangat-sangat membedakan antara domisili dengan tempat kediaman sehari-hari. Ya, berbeda di sini mungkin tidak seberapa kita memakai kayak KTP ya, karena pokoknya sesuai KTP, KTP dianggap sebagai domisili gitu ya. Kalau menggugat di pengadilan kan kita pakai alamat alamat KTP kan ya. Nah, tapi kalau di common law, kita bicara common law ya.
Common law itu kan ada, ini kan kita bicara common law ya. Common law ini contohnya Amerika Serikat, negara-negara di Amerika, Brazil, Meksiko, dan lain sebagainya. Atau Anglo-Saxon ya, Spanyol. Nah, mereka sangat membedakan domisili dengan habitual residence, di mana sehari-hari mereka tinggal. Misal, Mr. X berdomisili di New York, tapi sekarang dia tinggal di Seattle. Punya apartemen di Seattle, tapi dokumennya masih dokumen tinggal New York. Masih ID card-nya masih New York. Ketika Mr. X yang berdomisili di New York ini, tapi tinggal di Seattle, melakukan pernikahan dengan Y, seorang warga negara Amerika yang berdomisili di New York, maka ini sudah termasuk peristiwa HPI. Walaupun X dan Y ini sama-sama domisilinya New York. Tapi si Mr. X ini sudah lama, setiap hari, sehari-harinya dia menjalankan kehidupan di Seattle. Nih ya, walaupun dia punya KTP-nya di New York, menikah dengan orang New York, yang memang berdomisilinya di New York gitu ya. Ketika si X ini sudah punya apartemen, sudah sangat mapan hidupnya di Seattle, pekerjaan di Seattle, punya aset di Seattle, sehingga sehari-hari dia di Seattle, nah itu sudah termasuk peristiwa HPI. Itu ya, ini common law. Kalau di kita enggak ya. KTP Penajam, tinggal di Balikpapan, kerja di Balikpapan, menikah dengan orang Semarang gitu. Itu sudah hukum perdata nasional ya. Nah, kalau di common law sistem, negara-negara penganut common law sistem ini sudah merupakan hukum antar tata hukum atau hukum antar golongan. Kemudian tentang kebangsaan dari badan hukum. Unsur asing atau titik taut primer yang lainnya adalah kebangsaan dari badan hukum. Ini badan hukum. Reh person. Ada beberapa teori tentang penentuan kebangsaan badan hukum. Pertama, teori domisili, yaitu domisili dari mayoritas pemegang saham. Mereka tinggal di mana? Maka disitulah badan hukumnya. Nah, Center of Administration, penentuan kebangsaan dari suatu badan hukum ditentukan dari di mana pusat administrasi dari badan hukum itu. Misal ya, Gojek di Jakarta, tapi punya banyak kantor di seluruh Indonesia. Nah, pusat administrasinya itu di eh, Jakarta, maka kebangsaannya adalah Jakarta gitu ya. Kemudian Center of Exploitation, penentuan kebangsaan badan hukum yang dilihat dari mana, di mana pusat kegiatan bisnis badan hukum itu berjalan, di mana perusahaan itu melaksanakan kegiatan eksploitasinya, kegiatan bisnisnya, ya. Kemudian yang keempat ada teori place of incorporation. Penentuan kebangsaan yang dilihat dari di mana badan hukum itu didirikan dan didaftarkan, di mana Indonesia menganut teori keempat ini. Di mana badan hukum tersebut didirikan, suatu PT atau suatu yayasan atau suatu koperasi didirikan, maka disitulah kebangsaan dari badan hukum. Ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas dan di Undang-Undang Penanaman Modal Asing, di mana setiap badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka memiliki kebangsaan Indonesia dan harus tunduk pada sistem hukum Indonesia. Ini di Indonesia ya, beda dengan negara lain. Kita pakai teori yang keempat. Penentu dari suatu peristiwa HPI, yang kelima adalah ini, kebangsaan dari suatu badan hukum. Ini konteksnya Kak, tentang badan hukum ya, tentang subjek hukum perdata yang berupa reh person. Titik taut primer yang keenam adalah pilihan hukum intern atau choice of law. Misal ya, ini ilustrasi, ada PT Palmil Indonesia dengan PT Sawitindo Indonesia. Dua-duanya merupakan suatu badan hukum Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
Mereka punya kontrak jual beli tentang pengiriman minyak sawit mentah ke Amsterdam. Karena pengiriman sawit mentahnya ke Amsterdam, maka mereka memilih hukum dalam kontraknya itu. Klausul tentang pilihan hukum ada ya. Klausul tentang pilihan hukumnya itu di Belanda. Karena pengiriman minyak sawitnya ke arah Amsterdam. Pilihan hukum si Belanda ini menjadikan kontrak antara Sawitindo dan Palmil ini suatu peristiwa HPI. Walaupun kedua badan hukum ini merupakan PT di bawah hukum negara Indonesia. Begitu ya. Jadi dilihat peristiwa penentunya adalah, oh di kontrak ditulis choice of law-nya adalah Belanda. Oh ya, fix ini adalah HPI. Jangan tiba-tiba kalau ada apa-apa menggugatnya di kalau ada apa-apa tiba-tiba menggugatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Tidak seperti ini tentang titik taut primer. Nah, sekarang titik taut sekunder. Oke, jadi titik taut primer tadi ada 6 ya. Pertama, kewarganegaraan. Sorry. Pertama, kewarganegaraan. Kedua tadi tentang kapal dan pesawat, tentang bendera dan identitas pendaftaran pesawat. Ketiga adalah letak bendanya ada di mana. Yang keempat, domisili dan atau tempat kediaman seseorang. Yang kelima adalah kebangsaan dari suatu badan hukum. Dan yang keenam adalah pilihan hukum internal para pihak yang berkontrak. Berkontrak ya, namanya choice of law. Pilihan hukum. Ini adalah 6 faktor yang menentukan suatu perkara atau suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI. Ya, jika kesemuanya dari 6 unsur ini dilihat sama, tidak ada unsur asingnya, maka ya bukan peristiwa HPI seperti itu ya. Dan sekarang ketika sudah menentukan titik taut primernya, maka menentukan titik taut sekundernya, yaitu untuk menentukan hukum mana yang dipakai dalam penyelesaian konflik yang berbeda sistem hukum atau konflik hukum perdata internasional. Titik taut sekunder menggunakan hukum mana yang dipakai. Masih menggunakan fakta yang ada untuk menentukan hukum mana yang dipakai. Kalau tadi primer kan untuk menentukan apakah ini peristiwa HPI atau bukan. Kalau titik taut sekunder adalah fakta, peristiwa, penentu, hukum mana yang dipakai untuk menentukan hukum mana. Ketika sampai di titik taut sekunder atau secondary point of contact, maka akan sampai pada beberapa asas-asas HPI. Ada lex loci contractus, tempat di mana perjanjian tersebut dibuat, dibuat dan ditandatangani ya. Ada lex loci solutionis atau executionis, yaitu hukum yang berlaku pada suatu peristiwa HPI adalah hukum tempat di mana perjanjian tersebut dilaksanakan. Lex loci solutionis. Ada lagi teori lain, teori proper law of the contract. Ini akan dibaca tentang konteks dari si kontrak itu. Apabila dalam kontrak tidak memasukkan klausul choice of law atau pilihan hukum, maka dilihat konteks dari dibaca dulu, dipelajari kontraknya. Apakah kira-kira hukum mana ya yang bisa relevan dipakai untuk menyelesaikan konflik HPI pada kontrak ini? Itu mirip dengan asas yang di bawahnya, the most characteristic connection. Sama ya, dicari titik-titik penghubungnya. Nanti kita akan sampai di sana karena ini berkaitan dengan teori HPI yang lain. Okay. Lexitus atau lex recita.
Lex situs, situs artinya benda. Kalau kita lihat situs kan benda tidak bergerak ya, candi dan lain sebagainya. Jadi lex hukum adalah hukum tempat di mana benda tidak bergerak itu berada. Lex mobilia secuntur personam ini asas tentang benda tidak bergerak, benda bergerak, mobilia ya, mobile dari bahasa Latin. Kita sangat erat, anak hukum itu sangat erat dengan istilah-istilah Latin. Benda bergerak, untuk benda bergerak. Lex situs, situs adalah benda tetap, di mana benda tetap tersebut berada. Lex loci celebrationis, celebration. Apa artinya? Artinya adalah hukum di mana tempat terjadinya perkawinan, selebrasi, kebahagiaan ya, perkawinan. Lex loci actus. Hukum yang dipakai adalah hukum di mana tempat terjadinya suatu perbuatan hukum. Lex, hukum, loci, lokus, atau lokasi ya, loci itu, loci atau lokus ya, lokus delikti ya, tempat, lokasi kejadian ya, lokus delikti, lokasi kejadian tindak pidana. Nah, kalau ini lex locus actus, actus dari act, tindakan ya, tempat di mana terjadinya suatu tindakan atau perbuatan hukum perdata itu. Perdata internasional ya. Kemudian ada lagi lex loci delicti komisi yang artinya lex hukum, loci tempat terjadinya delikti. Delikti delik ya. Delik itu apa? Tindak pidana. Delik tindak pidana ya. Kalau nggak salah namanya strafbarheid ya, atau tindak pidana. Tindak pidana. Tapi itu kan pidana. Artinya apa? Ada perbuatan yang melawan undang-undang. Perbuatan yang melawan undang-undang. Ada tindakan yang onreh mata atau melawan hukum kalau dalam perdata. Tempat terjadinya suatu peristiwa onreh mata atau PMH. Ya, ini adalah titik taut sekunder. X adalah hukum, loci adalah lokasi atau tempat, kontraktus, kontrak, tempat dibuatnya, hukum tempat dibuatnya kontrak atau ditandatanganinya sebuah kontrak, sebuah perjanjian ya. Solusionis, tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Nah, yang dua ini nanti kita akan pelajari tentang proper law of contract sama most characteristic connection. Masih ada lagi? Nah, masih ada ya. Sama seperti si titik taut primer, choice of law, pilihan hukum internal para pihak ya. Karena asas apa sih fakta sunt servanda? Ingat kan? Dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian itu mengikat mengikat para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Suatu persetujuan, persetujuan bisa dalam pasal 1338 ayat 2 BW. Ini adalah asas fakta sunt servanda, berasal dari sini. Jadi ketika eh, dalam kontrak kita sudah membaca pilihan hukum, kontrak itu kan adalah hukum bagi mereka yang membuatnya ya. Asal mereka membuatnya dengan persetujuan, dengan konsen, dengan benar-benar benar-benar tanpa paksaan gitu ya, syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, choice of law juga termasuk titik taut
sekunder. Baik titik taut sekunder, baik titik taut primer. Sama seperti yang lain lex patria, hukum tempat eh, kewarganegaraan. Hukum dari kewarganegaraan subjek hukum tersebut. Lex domicile, domisili. Domisili, hukum tempat kediaman, ini seperti di common law. Mirip ya. Common law mirip dengan domicile tadi ya. Badan hukum juga sama, seperti tadi di titik taut primer. Hukum bendera kapal juga sama. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah intinya, titik taut sekunder bisa sama dengan titik taut primernya. Oh, typo, typo, typo. Jadi ketika kita mencari mau diselesaikan di mana ya kasus HPI ini, nah kita menggunakan titik taut sekunder tuh dari asas-asas tadi. Ternyata titik taut sekundernya itu sama dengan titik taut primernya, gitu ya. Bisa sama, bisa tidak. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu menemukan yang sama, eh, ya nggak masalah gitu. Antara titik taut primer dan sekundernya tidak harus berbeda. Ini ada contoh kasus yang sudah terjadi. Ya, The International Theatre Institute versus London Coliseum Production. Saya sambil dibaca. International Theatre Institute adalah sebuah lembaga pendidikan seni di Paris, Prancis. Lembaga ini ingin mengadakan pertunjukan teater di berbagai negara Eropa, salah satunya Inggris. Oleh karenanya, Teater Institute ini butuh suatu tempat. Nah, akhirnya di Inggris mereka memilih London Coliseum Production dan membuat suatu theatrical performance contract atau kontrak pertunjukan teater. Ya. London Coliseum atau LC merupakan sebuah rumah produksi dan pusat pertunjukan teater di London, Inggris. Perjanjiannya mereka buat di Antwerp ya, Antwerp, Belgia. Pelaksanaan pertunjukan akan dilakukan di London. Perjanjian dibuat di Belgia, pelaksanaan pertunjukan dilakukan di London. Pihaknya satu badan hukum Theater Institute di Prancis. Satunya production house di London. 1 bulan sebelum pelaksanaan perjanjian, Theater Institute ITI secara mendadak membatalkan perjanjian secara sepihak. Padahal LC telah berhasil menjual habis tiket pertunjukan. Nah, LC-nya menjadi rugi karena kaitannya dengan biaya persiapan yang telah dilakukan dan juga reputasi LC dari sudut pandang konsumen dan para pengamat seni menjadi tidak kredibel lagi. Ini ada contoh nyata. Coba sekarang dipakai kasus ini untuk penentuan titik tautnya. Titik taut adalah fakta ya. Titik taut adalah peristiwa yang menentukan. Nah, sekarang dijabarkan fakta-faktanya. Fakta pertama, ITI adalah lembaga seni di Paris, Prancis. Sebuah lembaga yang bermaksud mengadakan pertunjukan teater di negara di Eropa, salah satunya Inggris. Akhirnya ITI membuat kontrak pertunjukan teater dengan London Coliseum di Inggris. Tapi perjanjiannya dibuat di Belgia untuk show di London. H-30, ITI mendadak membatalkan secara sepihak pertunjukannya. Padahal pihak London Coliseum sudah menjual tiket. Oke, lanjut.
Ada kerugian dari pihak London Colosseum. Pertama, ada biaya persiapan. Kedua, adanya reputasi yang buruk yang ditujukan kepada London Colosseum. Jadi apa? Jadi ada biaya, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kalau dilihat HPI itu kan hubungan internasional antara subjek hukum perdata ya. Hubungan internasional bukan berarti antar negara ya, tapi karena perdata ini kaitannya bukan negara antar negara, tapi antar orang atau badan hukum. Yang membuat internasional adalah lokasinya, lokasinya ya, transnasional dan perbedaan hukumnya. Kalau kita bicara tentang common law, maka bisa jadi itu perbedaan hukum antar wilayahnya. Nah, titik taut itu kan adanya unsur asing. Pertama dilihat titik taut primernya. HPI nggak ya, kasus London Colosseum dan ITI tadi. Faktor titik taut primer kan ada ini ya, ada 6 ya. Ini titik taut primer. Nah, dalam kasus ITI dan London Colosseum, ada fakta bahwa ITI adalah badan hukum di Paris, Perancis. ITI mau mengadakan pertunjukan ke Inggris, sehingga ITI membuat suatu kontrak dengan pihak yang di Inggris, London Colosseum, berkedudukan di Inggris ya. Kontrak itu ditandatangani di Belgia untuk dilakukan di London. Ini ya, kita bisa melihat ini ada dua badan hukum. Badan hukum yang satu terletak di Paris dan yang kedua terletak di Inggris. Keduanya membuat suatu perjanjian yang ditandatangani di Belgia. Berarti titik taut primernya adalah kedudukan badan hukum ya, kebangsaan dari badan hukum. Badan hukum pertama ITI Prancis, badan hukum kedua Inggris. Dan terkait dengan kontrak. Kontrak ditandatangani di Belgia untuk dilakukan di London. Setelah kita lihat badan hukum tadi ada Prancis dan Inggris, maka fix ini adalah kasus HPI ya. Coba dilihat titik taut sekundernya. Ini ada beberapa. Oke, sekundernya enak dari yang ini tadi ya. Nah, dari fakta hukum sebelah kanan ini eh, ada dua. Ini berarti kan lihat ya yang saya ketik ya, kebangsaan dari badan hukum mengadakan pertunjukan di Inggris. Berarti dia akan membuat suatu tindakan keperdataan yang mencari untung kan di Inggris. Ada aktus ya, ada rencana tindakan, ada kebangsaan. Membuat kontrak dengan London Colosseum yang berkedudukan di Inggris. Berarti ada kontrak, ada kontraktus. Kemudian kontrak itu ditandatangani di Belgia. Kontrak itu ditandatangani di Belgia untuk dilakukan di London. Berarti penandatanganan tadi pakai asas apa? Penandatanganan di Belgia berarti Lex Loci Contractus. Perjanjian dibuat dan ditandatangani di Belgia. Meskipun pelaksanaannya adalah di Inggris. Berarti pelaksanaan dari perjanjian di Inggris berarti Lex Loci Solutionis atau apa tadi? Sorry, executionis di Inggris ya.
Berarti melibatkan Prancis, Inggris, dan Belgia. Nah, untuk menentukan, ya, jadi ada Prancis, ada Belgia, ada Inggris ya. Jadi bisa titik taut sekundernya bisa solutionis, bisa lex loci contractus. Jadi ini adalah pilihan-pilihan hukum yang bisa dipakai untuk penyelesaian konflik atau perkara hukum perdata internasional. Kontrak ditandatangan di Belgia. Kalau menurut asas lex loci contractus, maka hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara adalah Belgia. Tapi kalau lex loci solutionis, sorry, yang berarti tempat dilaksanakannya perjanjian itu, maka hukum yang dipakai adalah hukum tempat perjanjian itu dilaksanakan. Jadi yang mana? Yang mana kemungkinannya adalah semua memungkinkan. Di Belgia bisa, di di mana? Belgia bisa dan di Inggris bisa. Bisa lagi kalau misalnya ternyata di dalam kontrak itu, di dalam theatrical performance kontrak itu, adakah pasal tentang choice of law? Kalau ada, ini lebih bisa dipakai lagi. Kalau ada ya. Atau bisa juga karena terlalu optimis, karena tidak mungkin ada sengketa gitu dirasa. Jadi tanpa choice of law juga bisa, tanpa pilihan hukum mereka mau menyelesaikan di mana, jika sewaktu-waktu terjadi sengketa timbul dari perjanjiannya mereka ini, kalau ada choice of law, berarti dipakai choice of law. Atau ada lagi sebenarnya aktor sequitur forum rei. Ini adalah pengajuan gugatan ke tempat di mana tergugat berada. Kalau tergugat berada, sorry. Kalau tergugat berada berarti di tergugat. Misalnya London Coliseum mau mengesu, mau menuntut gitu, menuntut ganti rugi, di mana tergugat berada dan bertempat tinggal. Dia bisa, si London Coliseum bisa juga menggugat ke Prancis kalau berdasarkan asas aktor sekitar forum. Nah, ini ada di hukum acara perdata setahu saya ya. Ini adalah asas hukum acara perdata aktor sekitar forum. Jadi asas-asas ini adalah pemersatu konflik-konflik hukum. Apabila ada hukum-hukum yang bertentangan atau hukum-hukum yang berbeda, maka asas adalah pemersatu. Asas ini memiliki arti yang sama, baik itu di negara common law, baik itu di negara civil law. Ya, jadi kemungkinannya bisa lex loci contractus. Yang poin pertama bisa lex loci solutionis, bisa berdasarkan choice of law kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang di dalam kontraknya itu ada pasal tentang pilihan hukumnya, dan yang keempat memungkinkan juga untuk eh, mengajukan pengajuan gugatan ganti rugi atau upaya hukum ke tempat di mana tergugat berada atau berdomisili atau tinggal. Jadi segala sesuatu itu mungkin tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Nah, nanti baru setelah itu hakimnya menentukan apakah memang ini hukum saya yang bisa diberlakukan, seperti itu ya. Jadi intinya dalam HPI itu perlu adanya titik taut. Titik taut ya. Ada 6 titik taut yang primer dan ada banyak sekali titik taut sekunder sehingga memungkinkan bahwa titik taut primer dan sekunder itu adalah sama. Seperti itu. Semoga bisa dipahami mengenai titik taut, bisa ditanyakan atau bisa didiskusikan di pertemuan nanti.
Di materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang yurisdiksi. Yurisdiksi personal pada hukum perdata internasional. Baik, sekian materi tentang titik taut pada mata kuliah hukum perdata internasional. Berjumpa lagi di minggu depan, kita bisa membahas tentang titik taut ini dan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, selamat malam.